Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri. Saya Agus Bedro Khairi sebagai seorang observer, dan Ibu Wahyuni sebagai seorang coach, dan Ibu Erika sebagai coaching. Baik, sebelum saya sampaikan tujuan kita melakukan percakapan coaching ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tugas kita, demonstrasi kontekstual modul 2.3, ya. Sebelum kita melakukan hal ini, mungkin barangkali ada rubrik penilaian yang kami akan amati, gitu ya. Yang pertama adalah rubrik penilaian dengan alur tirta. Jadi nanti saya amati tentang tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan juga tanggung jawab kita. Dan kedua adalah kompetensi sebagai seorang coach. Nanti kami juga akan menilai. Sebelum melakukan itu, barangkali saya ingin bertanya kepada coach. Ya, silakan. Apa kira-kira kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan? Silakan. Untuk praktik coaching hari ini, kompetensi dari coach yang ingin saya kembangkan adalah dalam memberikan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan terbuka dan juga dapat menstimulus coach untuk mengembangkan potensinya sendiri dalam memecahkan permasalahan. Baik. Ya, terakhir Ibu, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikator ketercapaiannya itu adalah nanti saya dalam memberikan pertanyaan itu menggunakan kata-kata kunci Pak. Jadi selain itu, agar dapat nantinya coach ini menemukan ide dan juga gagasannya sendiri dalam memecahkan permasalahannya. Jadi saya tidak menjudge atau menghakimi atau mengarahkan. Saya hanya memberikan pertanyaan pemantik seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Saya rasa sudah cukup ya pertanyaannya, maka silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak Bi. Maaf Pak, saya boleh bicara sebentar dengan Pak Agus? Boleh Bu, silakan. Begini Pak Agus, saya ada masalah dengan murid saya, pembelajaran di kelas. Itu yang saya ingin cerita gitu. Ini salah satu kegelisahan saya. Jadi saya ingin sharing dengan Pak Agus. Oh iya Bu. Sebelumnya apa yang menjadi tujuan Ibu menyampaikan misi di percakapan kita kali ini? Saya sih berharapnya dengan pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi gitu loh Pak, ide gitu dari pembicaraan saya dengan Pak Agus ini. Baik, kegelisahan apa yang Ibu rasakan selama ini? Silakan diceritakan. Gini Pak, kegelisahan saya mengenai bagaimana ya Pak cara membuat murid saya itu antusias, aktif gitu di dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak caranya kalau menurut Pak Agus? Oh begitu. Kira-kira menurut Ibu pembelajaran di kelas yang inovatif dan menyenangkan itu seperti apa? Saya sih inginnya pembelajaran itu yang kekinian gitu. Pembelajaran kekinian itu di mana semua murid antusias, lalu mereka bisa belajar dan memahami materi dengan senang gitu Pak. Jadi apa yang mereka dapat itu dengan rasa bahagia. Saya inginnya seperti itu. Begitu. Kira-kira kalau menurut Ibu misalnya pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini, kalau hitungan skala dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Ibu selama ini berada di angka berapa? Berada di skala 6 sih Pak, karena murid saya itu masih aja ada yang tertidur di kelas, ada yang kurang aktif di kelas gitu Pak. Begitu.
idealnya yang ibu inginkan itu berapa kalau skala angkanya? Kalau di skalanya mungkin sekitar 8 atau 9 ya Pak ya. Inginnya sih mereka itu bisa semangat, bisa antusias belajar di kelas gitu. Kalau untuk idealnya lagi sih saya pengennya 10 tapi mungkin bertahap. Baik. Mungkin barangkali ketika menghadapi kondisi yang seperti itu, apakah ibu pernah ikut webinar atau training atau apa selama ini? Pernah sih Pak, cuma mungkin karena saya kurang explore gitu ya Pak, jadi mungkin saya lupa karena nggak langsung saya praktekkan gitu Pak. Mbak, kira-kira yang ibu ingat apa? Belajar webinar atau training selama ini ibu ikut? Pembuatan media belajar sih Pak, seperti apa gitu, tapi saya kurang begitu memahaminya sih Pak, pernah ikut aja sekali. Tapi pernah juga nggak kayak semacam pembelajaran guru inovatif kreatif, pernah kan ya? Pernah sih sekali Pak, pernah saya mengikutinya, cuma ya itu mungkin karena saya juga tidak langsung mempraktekannya jadi lupa. Gitu caranya. Baik, coba mungkin ibu ingat-ingat kembali pembelajarannya itu seperti apa. Barangkali itu bisa menjadi sebuah alternatif kita atas segala mungkin barangkali kegelisahan, keresahan kita selama ini. Mungkin dalam menghadapi hal ini, kira-kira strategi apa yang ibu akan lakukan dari beberapa pembelajaran atau webinar yang selama ini pernah ibu ikuti? Untuk pembuatan media pembelajaran yang inovatif, mungkin nanti saya akan coba-coba untuk mengingat kali ya Pak ya, sambil saya mungkin coba browsing, coba lihat media pembelajaran yang menarik itu seperti apa, mungkin begitu ya Pak ya. Ya, mungkin coba apa yang bisa ibu terapkan pembelajaran kepada murid? Mungkin pembelajaran yang menarik itu mungkin saya kan biasanya menggunakan PowerPoint biasa ya Pak ya. Tapi mungkin saya akan lebih kembangkan ke bentuk, kan saya pernah belajar Canva Pak, jadi mungkin saya mau coba pembuatan PPT-nya itu seperti Canva, jadi kan ada animasinya gitu Pak, jadi mungkin itu bisa menarik murid-murid kali ya Pak ya. Ya, betul. Ya, itu mungkin itu bagus Bu, sangat bagus sekali kalau seandainya itu bisa diterapkan di kelas. Itu setidaknya bisa mengurangi kegelisahan kita yang selama ini kita rasakan. Iya. Nah, barangkali kapan rencana itu bisa dilakukannya? Saya perlu waktu untuk mempelajarinya dulu ya Pak. Saya mungkin perlu sharing dengan teman yang sudah sering ikut pembelajaran media tersebut. Mungkin di semester berikutnya saya bisa menggunakan menggunakan media pembelajaran yang menarik itu Pak. Apa yang bisa membuat komitmen itu, kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan dalam pembelajaran? Saya sih ada teman dekat yang sama-sama mengampu mata pelajaran yang sama. Mungkin itu yang saya bisa minta bantu, sekaligus untuk kolaborasi kali ya Pak, bersama bantu saya. Oh gitu ya. Baik, kalau gitu bersama rekan ibu ya, untuk bisa melaksanakan komitmen itu tadi butuh berapa waktu?
dalam waktu dekat sih Pak, tapi mungkin menggunakan media pembelajaran yang baru itu mungkin di semester berikut, mungkin Pak, semester depan saya mulai coba untuk menggunakannya. Baik. Mudah-mudahan Ibu tercapai ya apa yang menjadi keinginan Ibu, dan juga apa solusi dari keresahan kegelisahan Ibu yang selama ini. Nanti kami akan tunggu di beberapa waktu kemudian. Mohon untuk segera dikabari bagaimana hasil. Ibu Andi, bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan di siang hari ini? Alhamdulillah ya Pak, saya sekarang mendapatkan ide baru, menemukan ide baru untuk pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti yang tadi Bapak katakan, pembelajaran yang inovatif. Itu saya mungkin akan coba itu Pak, menggunakan Canva itu Pak. Baik Ibu Adi, mungkin itu pertemuan kita. Mudah-mudahan Ibu Andi bisa perbincangan kita siang hari ini bisa menghilangkan kegelisahan, keresahan yang selama ini Ibu rasakan. Dan nanti sekali lagi kita akan tunggu di next yang akan datang. Oke, Bu Andi. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Ibu Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai percakapan coaching kita. Secara keseluruhan sih tahapan daripada alur Terta, baik itu tujuan, terus identifikasi, terus untuk rancangan aksi serta tanggung jawab, alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya. Tinggal mungkin barangkali yang bisa kita lihat mungkin kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin silakan coach bisa memberikan sebuah refleksi hasil dari apa yang tadi diperbincangkan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak untuk kesimpulannya dari pelaksanaan coaching hari ini. Saya bersama dengan coaching, alhamdulillah untuk tahapan-tahapannya tadi saya sudah mencoba melaksanakan tahapan dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah sudah terpenuhi dan juga sudah saya laksanakan. Dan untuk ketercapaiannya dari coach tadi sudah menyampaikan berbagai rencana aksi yang akan dilaksanakannya, sudah mengoptimalkan potensi yang beliau miliki. Saya rasa untuk praktik coaching hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai rencana. Baik. Kalau menurut coach, sebagai seorang coach, kira-kira skala capaian yang baik untuk coach berapa nilai dari skala 1 sampai 10? Untuk keterampilan coaching saya rasa kalau dari skala 1 sampai 10 saya ada di skala 8 mungkin ya Pak ya. Mungkin sebenarnya kita memiliki potensi tapi tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita tingkatkan, karena keterampilan itu pasti akan meningkat seiring dengan keterbiasaan dan juga latihan, dan saya rasa saya masih perlu banyak berlatih untuk dapat meningkatkan kompetensi tersebut. Baik, terima kasih Bu Juni sebagai coach dan juga Ibu Erika sebagai coach. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan latihan dan coaching ini nanti sesuai dengan harapan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.